warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Reza Nugrah dari Prodi TMP tingkat 3D. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Compression Ignition Engine atau CIE. Compression Ignition Engine ini merupakan salah satu jenis pembakaran internal atau isinya ada pada motor penggerak dengan pembakaran internal. Nah, Compression Ignition Engine ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan berfokus kepada proses pembakaran di dalam toraknya itu. Jadi proses pembakaran itu sebenarnya yang paling umum dan yang paling dikenal itu kan ada dua. Yang pertama itu pembakaran menggunakan pengapian dari spark plug atau busi, dan satu lagi pembakaran compression ignition ini. Jadi saya di video ini akan menjelaskan lebih fokus kepada pembakaran compression ignition engine itu sendiri. Pertama, compression ignition engine ini saya akan menjelaskan langkah-langkah kerjanya. Di langkah-langkah kerjanya ini akan saya ambil yang 4 langkah, karena pada dasarnya yang 2 langkah juga sama, akan tetapi dipersingkat, yaitu di satu langkahnya itu ada dua kerja, yaitu kompresi dan daya, lalu pembuangannya itu digabungkan. Kalau di 4 langkah ini saya akan coba jelaskan lebih rinci. Yang pertama, langkah hisap. Jadi ini salah satu bedanya dengan pembakaran dengan pengapian spark plug ini. Dari langkah hisap saja sudah berbeda. Jadi di langkah hisap compression ignition engine ini yang dihisap hanya udara. Jadi katup membuka, lalu yang tadinya piston atau tarak yang berada di atas ini akan turun ke bawah untuk mengkompres udara dari katup lalu masuk. Setelah ruang bakar terisi oleh udara, maka yang torak atau piston yang ada di titik mati bawah akan naik ke atas ke titik mati atas untuk mengkompres udara. Nah, jadi si udara yang dikompres di bagian atas ini tekanannya cukup tinggi, bisa di angka 40 bar dengan suhu 450 derajat Celcius. Sebelumnya di bagian piston ini biasanya compression ignition engine ini ada yang namanya bowel. Jadi di bagian atasnya itu pistonnya itu agak sedikit menyuncung di bagian tengah. Nanti akan saya coba sampaikan gambarnya. Jadi ketika ada udara akan lebih dapat berputar atau bergerak dengan lebih baik, sehingga hasil kompresinya akan juga lebih baik. Jadi ketika sudah tadi dikompresi dengan tekanan sekitar 40 bar dan suhu di angka 450 derajat Celcius. Nah, di sini bedanya. Jadi biasanya kalau spark plug itu akan melakukan pengapian ke bahan bakar dan udara, di compression ignition engine ini injektor akan mengkabutkan solar atau bahan bakar ke hasil kompresi udara tadi. Jadi udara yang sudah terkompresi akan dikabutkan bahan bakar atau solar, sehingga terjadi ledakan atau langkah daya. Jadi yang tadinya di titik mati atas akan turun ke titik mati bawah dan memutar poros engkol. Setelah berada di titik mati bawah kembali, torak akan kembali ke atas untuk melakukan langkah pembuangan hasil dari pembakaran. Untuk bagian-bagiannya ya tentu pasti yang tadi disebutkan, mulai ada dari torak, batang torak, lalu poros engkol, ada crankshaft, camshaft, ada block cylinder, ada head cylinder atau kepala silindernya. Selanjutnya tadi kita akan fokus ke perbedaan compression ignition engine ini dengan pembakaran dengan busi atau spark plug. Jadi tadi kan di proses pembakaran itu di atas itu ketika udara sudah dikompres lalu dikasih bahan bakar atau solar yang dikabutkan itu, tekanannya yang tadinya 40 bar naik menjadi 150 bar dengan suhu 2500 derajat Celcius, sehingga dapat mendapatkan daya. Lalu perbedaannya tadi, kalau motor bensin atau yang menggunakan spark plug ini yang dihisap adalah udara dan bahan bakar, sedangkan ini hanya udara saja. Lalu dikompresi, kalau motor bensin dikompresinya itu setelah kompresi bahan bakar dan udara dikasih pengapian dapat meledak, karena sifat dari bensin ini mudah memuai, sehingga untuk melakukan pembakarnya hanya di
kasih api dari spark plug saja. Lalu kalau motor atau compression ignition engine ini yang dikompres hanya udara, lalu diberi dikabutkan solar atau bahan bakar, dapat melakukan proses pembakaran. Nah, yang menarik di compression ignition engine ini sangat identik dengan satu hal, yaitu motor diesel. Motor diesel ini hanya salah satu akan dijadikan contoh dari saya, di mana motor diesel ini menggunakan konsep compressed ignition engine. Motor diesel yang ya rangkaian itu lebih rumit daripada motor bensin, akan tetapi yaitu tadi kelebihannya, bahan bakar lebih irit, lalu proses pembakarannya lebih bertenaga, sehingga motor diesel ini sering disebut motor penggerak yang bandel gitu. Lalu selanjutnya di motor atau compression ignition engine ini memiliki getaran yang luar biasa keras, dan karena itu perbedaannya solar ini kan lalu ada satu pertanyaan sederhana, kenapa tidak bisa solar dimasukkan ke motor bensin sedangkan bensin dimasukkan ke solar? Alasannya sederhana, jika bensin atau solar dimasukkan ke motor bensin, solar ini tidak akan terjadi proses pembakaran karena solar tidak mudah memuai, sehingga dengan proses pengapian dari spark plug itu tidak cukup. Sedangkan jika bensin dimasukkan ke diesel juga tidak akan cukup karena kompresi yang cukup tinggi, lalu pengkabutannya itu hanya dengan injektor. Mungkin itu saja di video kali ini mengenai compressed ignition engine. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.